Baik, selamat pagi eh, rekan sekalian dan para pemirsa, para pelajar dimanapun Anda berada yang ingin belajar tentang Port Information System. Eh, Pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan materi terkait dengan Port Information System. Materi ini saya dapatkan ketika saya duduk di bangku kuliah di program kelas for Shipping and Logistic Management, program pasar sarjana manajemen dan bisnis Institut Pertanian Bogor. Materi ini adalah materi milik Dr. Denny Ahmad Subur, SPI MSI, dan saya sebagai penerima materi, dan saat ini saya bertujuan untuk men-share bagi rekan-rekan sekalian terkait dengan Port Information System. Baik, langsung saja. Transport versus logistik. Nah, sedikit mengulang terkait dengan transport versus logistik. Question, two different terms. What is the meaning of transport? Transport is one. Transport means physical movement of goods from A to B. Nah, transport artinya adalah perpindahan barang, perpindahan fisik ya. Fisikal itu fisik itu berupa orang ataupun barang yang berwujud. Kalau fisikal berarti supranatural ya, tidak kelihatan, tidak ada bentuk fisiknya. Material of goods ya, goods itu barang atau orang dari titik A ke titik B. Itu dikatakan transport. Yang kedua, term of transport is term of transport is only related to reallocation of goods. Transport adalah realokasi atau perpindahan lokasi suatu barang, barang ya ataupun orang. Kemudian yang ketiga, transport does only imply very little planning before good is finished. Ya, jadi transport adalah mengimplikasi perencanaan sederhana sebelum barang diselesaikan. Nah, jadi kita merencanakan saja sebelum barang itu selesai, itu sudah dikatakan transport. Jadi perencanaan transport. Perencanaan saja itu sudah dikatakan transport. Oke, next. Nah, yang kedua, yang berikutnya, yang keempat, definisi transport adalah transport adds value to the product as the service itself makes the product available. Jadi transport adalah nilai tambah kepada produk tersebut, barang, sebagai pelayanan atas tersedianya suatu produk. Jadi transport itu merupakan nilai tambah ya, pelayanan nilai tambah bagi nilai tambah satu produk sebagai layanan layanan barang itu sendiri untuk produk itu hadir. Contoh misalkan satu katakanlah PC komputer. Nah, PC komputer ini kebutuhan kita adalah PC komputer. Nah, kebutuhan seseorang itu adalah PC komputer. PC komputer ini adanya misalkan kalau di Jakarta di Harkomangga 2, sementara saya tinggal di Bogor. Nah, saya butuh komputer dengan spesifikasi tertentu, barangnya ada di Harkomangga 2, saya berada di Bogor. Nah, untuk yang kebutuhan saya adalah katakan PC komputer. Nah, untuk mendapatkan PC komputer itu,
dan untuk menghadirkannya di Bogor, maka harus ada perpindahan pergerakan komputer dari Komangga 2 ke Bogor. Sehingga atau bagaimana cara membelinya tergantung cara mendapatkannya. Atau kalau saya pesan online melalui toko Bineka misalkan dikirim one day service ya. Nah, maka transport itu pergerakan si komputer itu merupakan nilai tambah. Nah, itu definisinya seperti itu. Berikutnya yang kelima, transport does normally not involve timely, streamly line and seamless activities that deliver the cargo to its final destination. Nah, transportasi itu pada umumnya tidak meliputi waktu dan eh, dan aktivitas untuk mendeliver sebuah kargo to tujuan akhir. But a series of non-harmonized activities that take cargo from A to B. Nah, itu dia kurang lebih untuk definisinya. Selanjutnya, A to B. Ya. Nah, frame A to B. Next. Kemudian selanjutnya, logistik is the process of planning, implementing, and controlling the efficient, cost-effective flow and storage of raw material in process inventory, finished goods, and related information from the point of origination to the point of consumption for the purpose of conforming to the customer requirements. Ya, jadi logistik itu adalah sebuah proses perencanaan, kemudian implementasi dan pengawasan atau kontrol atas efisiensi. Ya. Nah, kemudian cost effective flow, kemudian ada biaya pengaruh biaya, arus cost, ya, arus biaya, ada arus cost biaya, arus biaya yang efektif dan tempat penyimpanan dari bahan baku raw material in process inventory dalam suatu proses inventory ya, finished goods, penyelesaian suatu barang dan hubungan informasi dari asal ya, point of origination to the point of consumption, ke asal kepada konsumen untuk tujuan menyelesaikan untuk mengkonfirmasi kebutuhan dari customer. Nah, jadi intinya itu perbedaannya itu adalah yang transport itu adalah perpindahan suatu barang dari tempat titik A ke titik B, sedangkan logistik itu adalah perencanaan ada yang berhubungan dengan produk ya, raw material sehingga si barang itu sampai kepada konsumen. Nah, jadi kalau berdasarkan determinasi ini, maka transport itu merupakan bagian dari logistik. Kalau saya menerjemahkannya. Oke.
Selanjutnya, masih dalam definition of logistic. More brief definition. The logistic task is to provide the right quantity of the right object at the right place with the right information at the right time, fulfilling the right quality at the right cost. Ya. Nah, ini sumbernya Reva Association Germany 19 and 1905. Nah, today is not possible without networking information system. Ya. Nah, jadi eh, logistik itu tugas logistik itu adalah menyediakan jumlah yang benar, ya, quantity yang benar, kemudian objek yang benar, kemudian objek yang benar di tempat yang benar. The right information, informasi yang benar, the right time fulfilling, ya, kemudian the right quality, quality yang bagus at the right cost. Today is not possible without networking information system. Nah, jadi definisi dari menurut Reva Association Jerman itu masa tahun 95, tahun 1995 ya, sekarang sudah tahun 2022, itu mendefinisikan bahwa hari ini itu nggak mungkin tanpa network, tanpa sistem informasi, poin-poin ini ya, poin-poin ini, the right quantity, the right object, the right place, the right information, the right ini, the right quality, ini nggak mungkin terjadi. Nah, tanpa adanya network dari information system. Nah, ini kita kasih ambil contoh ya, yang dewasa ini contohnya di Jakarta, sistem informasi ini ya, contohnya apa? Ada saat ini sistem informasi belanja e-commerce ya, katakanlah seperti itu. Itu apa? Ada GoFood ya. Nah, GoFood, kemudian ada apa aplikasi ini yang berhubungan dengan logistik ini? Ada GoSend saat ini ya, GoSend, aplikasi GoSend. Nah, ini adalah jenis aplikasi sistem informasi yang sekarang itu networking information system. Nah, ini ada GoFood, GoSend. Nah, kemudian apalagi information system itu toko online ya. Nah, toko online itu sudah bentuk produk informasi ya. Toko online. Nah, toko online ini, nah kalau saya katakan di sini ya, ada ya di sini ulangin. Ya, di sini ada apa? Toko online. Toko online ini ada apa? Tokopedia ya, information systemnya. Tokopedia. Kemudian ada apa-apa lagi? Ali, Alibaba ya. Kemudian ada lagi Shopee ya. Nah, untuk transport penumpang perjalanan orang itu ada lagi Traveloka ya, pembelian tiket. Traveloka ya. Nah, itu dia sistem networking information system. Jadi kita lebih dimudahkan. Nah, perubahannya adalah kalau zaman dulu kita ke zaman sekarang ini kita mau beli sistem menggunakan sistem GoFood misalkan. Nah, GoFood kita mau beli KFC. Rumah saya misalkan di Jakarta ada di Jalan Paseban ya, daerah Jakarta Pusat, Kecamatan Senen, Kelurahan Salemba ya, Desa Salemba, Salemba Tengah. eh, Warung KFC-nya ada di stasiun Cikini misalkan. Nah, saya berada di rumah mau beli. Sebenarnya kalau saya mau beli bisa saja saya naik sepeda motor
menuju KFC, saya beli, kemudian selesai, barangnya dapat. Nah, tapi sekarang dengan adanya informasi sistem ini, saya bisa menggunakan aplikasi GoFood. Nah, belinya pesannya di GoFood, barangnya datang. Nah, tapi Asosiasi Jerman ini mengimpor ini menyatakan bahwa itu is not possible. Nah, artinya di negara-negara maju, hal ini sudah menjadi suatu budaya ya. Nah, kalau saya dapat menyimpulkan, budaya menghadirkan sesuatu barang itu, membeli itu dengan menggunakan aplikasi online itu, e-commerce itu sudah menjadi suatu budaya. Kuncinya di sini. Nah, bagaimana dengan kita di Indonesia? Ya mungkin masih ada yang manual, tapi mungkin kalau kita mau menuju ke negara maju, mungkin arahnya juga akan ke situ. Nah, kalau di ini sebenarnya kalau the right quantity sebenarnya pun kalau kita tadi saya butuhnya KFC, saya beli langsung di warungnya KFC, kuantitinya pasti juga benar ya karena saya butuhnya di situ sudah ada misalnya kalau saya beli ini KFC itu sudah ada informasi di apa di kasirnya sudah ada brosur-brosur ya nanti sudah disediakan selebaran brosur ya kita ngambil misalkan di sini ada paket satu nah paket satu nanti di sini ada paket satu nah paket satu itu kita beli ayam ya ayam nah ini berapa harganya misalkan Rp 35.000. Nah saya tinggal tunjuk saja brosurnya, maka quantity juga akan hadir. Tinggal saya cocokkan di brosurnya, nanti itu ada apa saja, ayam paket satu, satu nasi, satu cola, bisa kita cek. Jadi siklus ini juga bisa dilaksanakan. The right object, benar enggak sesuai gambar? Kita cek juga. The right place. Nah, itu terkait dengan the right place itu tempat yang benar. Nah, tapi ini konsepnya kalau kita masuk kepada the right place ini artinya ini kita melakukan pembelian ya the right place itu dengan menggunakan ini network system information. Nah, sementara kalau saya langsung menuju ya, misalkan saya dari Paseban, saya menuju ke outlet di Cikini, saya menuju ke sini, ini tidak menggunakan information system. Nah, ya ini yang dimaksud dengan information system. Jadi yang tadi proses yang tadi saya hadir di sini langsung ya, nah ini bisa langsung dipangkas, ya dipangkas dengan menggunakan apa? Information system ya sistem. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pada aplikasi juga biasanya sudah ada eh, informasi tadi yang seperti di brosur ya, menu-menunya apa saja, paket-paketnya. Kemudian nanti di aplikasi juga sudah ketemu berapa jaraknya, berapa biaya belinya, berapa harga barang di KFC, berapa biaya transportnya, kemudian the right cost. Di situ sudah ada hitung-hitungannya semua. Aplikasi sudah menghitung. Nah, inilah dia information system. Itu yang contoh sederhana. Bagaimana saya mau beli barang yang jumlahnya besar? Nah, kalau dalam konteks pemerintahan, kita sekarang sudah ada untuk apa untuk objek ya direct object ya, to provide direct object misalkan saya butuh kursi ya kursi kursi belajar nah kursi belajar ini sebanyak misalkan 200 kursi nah 200 kursi nah itu lokasi barangnya tokonya pabriknya ada di misalkan ada di Jakarta Timur, ada di Jakarta Timur ya, ada di Jakarta Timur. Nah, ada di Jakarta Timur. Mau dikirim ke, misalkan saya butuhnya barangnya untuk hadir di Kabupaten Mempawah. Nah,
Kabupaten Mempawah. Nah, Kabupaten Mempawah. Nah, Kabupaten Mempawah. Nah, direct cost, bagaimana saya menghemat cost? Biayanya itu bisa saya turunkan. Yang tadinya mungkin saya harus belinya ke toko di Jakarta Timur, sekarang saya ada sistem informasi yang namanya untuk pengadaan barang jasa itu ada yang namanya itu sistem informasi hmm, e-katalog ya untuk pengadaan barang jasa permintaan untuk membeli kursi ini saya bisa beli di e-katalog milik pemerintah. Nah, milik LKPP ya, pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, e-katalog. Nah, saya bisa beli di sini kalau barangnya sudah ada di e-katalog. Kalau tidak ada, bagaimana caranya? Kalau tidak ada, maka saya harus melalui proses tender eh, melalui pengadaan sistem informasi pengadaan jasa pemerintah. Namanya masing-masing ada ya sistem informasinya. Saya bisa beli di situ, saya bisa tender, prosesnya semua online. Saya tinggal cost-nya bisa saya tekan, saya tidak perlu hadir, tinggal saya cek nanti komunikasi dan lain-lain, bisa beli langsung. Jadi ini kemudian sesuai saya butuhnya kursi, speknya apa, semuanya sudah ada, tinggal beli. Nah, ini dalam rangka upaya ini dengan kehadiran information system ini memangkas yang namanya dengan kehadiran yang ini tadi, network information tadi memangkas yang namanya biaya transportasi. Karena si pembeli tidak perlu hadir, tapi dalam konteks tertentu memastikan produk ya mungkin perlu butuh hadir. Kurang lebih seperti itu fungsinya. Nah, ataupun ini dalam konteksnya di Jerman misalkan. Nah, di Jerman, nah ini misalkan contohnya di Jerman. Di Jerman apa produk unggulannya? Misalkan mobil. Produk mobil unggulan Jerman itu adalah misalkan mobil BMW. Nah, ada lagi Mercy ya, Mercedes-Benz. Mercy. Nah, saya butuh produk ini misalkan truk ya, truk eh, merek BMW dan Mercy sebanyak 10 unit. 10 unit saya bisa cek di spesifikasi produknya ini dengan adanya sistem saya tinggal go to misalkan kemana ini saya perginya ke websitenya. Nah, websitenya BMW ya di situ ada informasi produk ke website. Nah, saya cocok, speknya cocok, harganya cocok, masuk deal pembayar. Kemudian lanjut ke mana kontrak ya. Saya lanjut ke kontrak, wis kontrak, langsung lanjut ke payment ya. Payment, kemudian sudah payment finish ya, finish sudah selesai pembelian, baru proses delivery. Nah, artinya saya tidak perlu hadir ke Jerman untuk membeli 10 unit kendaraan karena produknya biasanya informasi produk sudah di website. Tapi biasanya eh, untuk produk-produk yang besar biasanya kita perlu hadir. Nah, biasanya bagi orang Indonesia, apalagi belum pernah ke Jerman, kita butuh beli produk, biasanya ada factory visit ya ke Jerman. Tapi kalau dalam rangka kita mau tujuannya saya sudah pernah ke Jerman, gitu kan nggak perlulah bagi orang yang belum mungkin bonus ya kita mungkin di sini bisa untuk sharing-sharing mungkin kalau tim yang belinya tim untuk direct cost-nya ini bisa yang tadinya dihemat bisa ditukar bagi teman-teman yang belum mungkin seperti itu contohnya. Next, logistik. Nah, ini logistik eh, masih dalam konteks logistik. Logistik itu adalah information flow ya, just in time. Nah, ini tren logistiknya itu ada information flow, supply chain management, ada zero warehousing ya, globalization, kemudian EDIFACT ya,
integrator, kemudian ada concentration on core business, ya, internet, single sourcing, global logistic, dan information flow. Nah, ini. Nah, no integrated flow of information without network information system, ya. Nah, jadi no integrated flow of information without network information system. Jadi network of information systemnya, ya, network of information systemnya. Nah, network of information system ini secara sederhana misalkan, ya, ada suatu website, ya, ada suatu website. Nah, suatu website. Nah, suatu website. Kemudian website ini dia merupakan informasi A, memiliki informasi A. Nah, kemudian informasi A ini, dalam informasi A ini tadi, ya, ini dalam informasi, suatu informasi. Nah, misalkan informasi A, misalkan gitu, ya, informasi A. Nah, informasi A ini di dalamnya ada lagi terkandung turunannya informasi A1. Nah, A1 ini bisa dimunculkan dalam suatu laman website, ya, dalam suatu laman website. Nah, misalkan dimunculkan link di dalam suatu web informasi tersebut. Tinggal klik, kemudian itu bisa connect ke website yang lain, laman website yang lain. Itu rujukan ke yang lain. Nah, seperti itu. Jadi, apa, nanti metodenya seperti itu dia, Network Information System. Nah, contoh misalkan informasi apa, misalkan eh, tadi aplikasi GoFood. Nah, aplikasi GoFood, dalam aplikasi GoFood tersebut itu ada misalkan menu, ya, nanti ada menu. Nah, ada menu di dalamnya itu ada misalkan eh, bebek goreng. Nah, bebek goreng, kita klik bebek goreng, nanti akan muncul di aplikasi Gojek, ya, daftar misalkan ini, ya, halaman 1 bebek goreng di, misalkan di Tebet. Nah, 1 di Tebet. Nah, ada lagi bebek goreng di Bogor. Ini tinggal nanti informasi menunya, bebek gorengnya paketnya apa, nasinya apa, akan muncul semua di suatu. Nah, ini namanya Network Information System, ya, seperti itu. Next. Nah, ini dalam konteks kepelabuhanan, ya, transportasi, maka eh, itu eh, dalam konteks transportasi dan logistik itu pelakunya siapa saja? Itu ada shipper, ya, ada shipper, kemudian ada transporter, ada aktivitasnya itu ada shipper, ada transporter, consolidation, kemudian ada handling, ada custom, ya, custom bea cukai, ada sea or air transport, custom lagi bea cukai, ya, distribution handling, kemudian ada transport, ada consignee. Ya, consignee itu adalah akhir, ya, tujuan akhirnya. Nah, alurnya tadi sih networknya seperti apa? Ini ada tentunya network information systemnya itu ada yang berhubungan dengan tadi ini shipper, ada transportnya, seterusnya ada di sini manufaktur, ya, pabriknya, kemudian ada transportnya, ya. Nah, ini dia transportnya menggunakan kereta, ini menggunakan truk, kemudian ada consolidation, ada transport lagi, ya, handling, kemudian ada custom, ada terminal operator, kemudian si transport, ya, kalau dia melalui jalur laut, ekspor dari antar pulau, ya. Nggak ada, kemudian lanjut lagi si transport, ya, misalkan si transport ini dari Jakarta, dari Semarang masuk ke Tanjung Priuk dia mau ekspor tapi dia mau melalui jalur Singapura menggunakan kapal Panamax misalkan. Nah, berarti harus ke Singapura, ya, berarti ini bongkar di Singapura, loading masuk lagi ke
kapal-kapal besar untuk dikirim ke Eropa, misalkan lanjut lagi ke pelabuhan mana si transport, misalkan ke Belanda, pelabuhan utama di Holland, misalkan masuk lagi ke sungai-sungai kecilnya masih menggunakan kapal, baru ke terminal operator, ya. Kemudian custom lagi, transport lagi, distribution, handling, ya. Kemudian transport lagi, baru ke consignee. Nah, ini adalah eh, para pelaku yang nanti di sini ada informasi-informasi yang harus terintegrasi dari awal sampai ke konseini. Nah, tadi saya katakan BMW, ya, BMW. Nah, saya beli BMW, mobil BMW tadi contohnya misalkan BMW, saya mau beli 10 unit, eh, misalkan saya mau beli 10 unit mobil BMW, ya, mobil BMW ataupun Mercy, ya, mobil mobil Mercy, ya, eh, saya mau beli mobil Mercy. Nah, 10 unit ini tadi prosesnya cukup by online. Nah, nanti dari manufaktur nih, ya, ini akan mengeluarkan information, ya, information information about produk dan ini, ya, transportation ataupun send, ya, buat transportation. Nah, biasanya kalau yang informasi lebih sederhana, dia cukup menyampaikan eh, menggunakan apa, menggunakan kapal. Nah, transportation ini nanti informationnya itu biasanya ada hari, berapa hari. Nah, kalau butuhnya misalkan 20 hari, nanti ada tarif lagi di bawahnya. Nah, kan ada informasi tarif. Tinggal pilih mau yang 20 hari tarifnya sekian, nanti yang 30 hari tarifnya sekian. Nah, itu informasi, tinggal pilih saja barangnya akan sampai dari di Jerman, ya, sampai ke konseini. Nah, kalau dia belinya produknya di Jerman, misalkan di Bremen Port, ya, karena eh, untuk BMW itu dia pelabuhan pengiriman itu ada di Bremen Port, ya, biasanya. Saya ada di Mempawah ataupun di Jakarta, tentunya dari Jerman, dari pabrik, ya, eh, diangkut pakai kereta ataupun truk pengangkut kendaraan, kemudian eh, ini masuk ke proses handling, kemudian masuk ke ini di masuk ke bea cukai, masuk ke terminal operator di pelabuhan. Itu nanti ada terminal kendaraan di pelabuhan, baru proses pengiriman melalui kapal. Karena untuk melalui pesawat bisa, tapi cost-nya cukup tinggi. Dan biasanya jarang untuk memilih itu karena nanti kalau saya mau untuk jual lagi pun harganya pasti cukup tinggi. Biasanya pelaku usaha ataupun perorangan itu banyak memilih melalui si transport. Nah, nanti ada namanya vessel car, ya, ada khusus kapal itu yang namanya vessel car. Nah, dia vessel car. Nah, ini mungkin juga rutenya lebih cukup lama, ya, berhubungan dengan tarif juga. Nah, ini this picture shows the good chain. Nah, ini dia alur informationnya. Lanjut kita kepada eh, flow of goods, ya, flow information. Nah, flow goods, arus barang, ya, arus barangnya ini, ya, ini berbanding lurus dengan, ya, flow of informationnya. Nah, misalkan eh, problems, ya, synchronization of goods and information chain. Permasalahannya itu adalah mensinkronisasi atas barang dan rantai informasinya. Nah, ini informasinya mungkin ketika barang ini di sini, ya. Nah, kalau saya sebagai pemilik akhir, eh, sebenarnya saya ada beberapa orang karakternya dia pantau, misalkan
Tadi saya kirim mobil BMW ya dari Jerman, ya saya dari Jerman ke Mempawah misalkan. Nah, saya sudah selesaikan kontrak, sudah selesai pembayaran plus asuransi. Kalau sudah asuransi, ya saya tidak perlu lagi cek, oh barangnya sedang di laut mana naik kapal. Nah, misalkan di sini total waktunya dibutuhkan misalkan dari Jerman ke Mempawah itu dibutuh misalkan 30 hari. Ya, kalau saya sebagai pembeli, kalau sudah ada asuransi, saya nggak mau pusing-pusing lagi ya. Saya selesai kontrak cuma 30 hari, kalau barangnya cacat, ya saya kembalikan, saya komplain. Nah, ini tugasnya si manufacturer justru dia ini, tapi kalau dia dari si manufacturer juga sudah ada asuransi, nggak perlu dipantau-pantau lagi, karena begitu ada cacat kita kembalikan kena asuransi. Nah, biasanya seperti itu. Nah, jadi yang membutuhkan ini mungkin kalau di sini ya, biasanya selesai, tapi ada tergantung desainnya seperti apa, tergantung masyarakatnya seperti apa, perilaku bayarnya seperti apa, apakah masih membutuhkan. Tapi kalau bagi saya itu saya tidak membutuhkan lagi. Nah, tapi tetap dalam pelaku-pelaku tertentu ini sudah masih dibutuhkan. Misalkan saya tidak menggunakan asuransi ataupun saya tidak tentunya kalau tidak menggunakan asuransi demi menghemat biaya saya harus pantau terus. Nah, ini seperti apa kondisinya, apakah ada kecelakaan di jalan, itu saya tentunya harus dikawal ya. Nah, ini biaya berhubungan dengan biaya. Kemudian information to all partners in time ya. Kemudian ada cost reduction for information. Nah, jadi untuk mendapatkan informasi ini jangan informasi ini susah, tentunya muncul biaya sehingga informasi itu menjadi sangat mahal seperti itu. Padahal itu yang sesuatu yang dibutuhkan dari buyer pada seller ya. Katakan solution adalah optimization by network information system. Nah, information system ini. Nah, contoh tadi misalkan eh, dari Jerman ya, dari BMW, misalkan di websitenya juga sudah ada ini. Biasanya dia di website tidak ada. Biasanya kalau yang ada optimization ini, kalau saya misalkan beli suatu barang yang lain, contohnya misalkan pakai Tiki. Nah, saya beli kirim barang, misalkan kirimnya saya belinya sendiri, beli putus di toko di pabrik BMW di Jerman ya. Di Jerman saya beli 10 unit. Nah, kemudian saya gunakan jasa pengirimannya misalkan JNE ya, ataupun eh, pengiriman lain JNE, ada yang lain, yang jasa pengiriman lain. Nah, saya beli, kemudian saya hubungin JNE, dari sini putus, saya beli, barangnya sudah saya beli di di pabrik, misalkan di pabriknya BMW, saya beli di pabrik BMW, putus, saya kirim orang dari JNE untuk ambil barang di sini. Nah, saya tinggal cek kondisi barang nanti di websitenya. Nah, di websitenya, misalkan di websitenya JNE, nanti ada informasi status barang. Misalkan barangnya sedang di mana, sedang ada di Singapura. Seperti itu ada di websitenya JNE. Biasanya di websitenya sini ada tracking, namanya tracking ya. Nah, tracking. Nah, nanti ada informasi ini barangnya sedang ada di mana, seperti itu. Tergantung cara pembeliannya. Nah, the ambition is the best possible cooperation between all parties concerned within the logistic workflow. The ambition is the best possible cooperation between all parties concerned within the logistic workflow. Nah, ini ada tadi manufaktur ya sebagai sellernya, ada tradernya, ada service providernya. Nah, ini service provider inilah yang nanti jasa internetnya yang menyediakan, yang membangun eh, the network information system. Nah, eh, participant of the information flow, ya, participant of the information flow. Ini kalau tadi di dalam kepelabuhanan itu ada regional authority dan veterinary ya. Ada tugboats company ya, ada tugboats company, ada teli ya,
Nah, ada regional authority phytosanitary ya. Ada regional authority statistik ya. Ada manufacturer ya. Ada container freight station ya. Nah, ada last terminal ya. Kemudian ada terminal operator, ada next terminal ya, vessel owner ya. Kemudian ada carrier ya, truck, rail, barge, port authority, vessel traffic control ya. Kemudian ada tracker, ada agent ya, ada port authority, dangerous good ya, ada shipping companies ya, ada pilots, kemudian ada forwarder ya, import companies dan staff door ya, ada custom dan lain-lain ya. Nah, ini dia. Nah, seluruh participation ini, informasi ini dari sini regional authority, tugboat company. Kata company ini dia misalkan ke sini membutuhkan informasi apa. Ini kebutuhannya apa, ya, kebutuhannya apa, proses bisnis ya. Ini dikatakan untuk proses bisnisnya, ini produknya apa. Nah, produk informasinya apa. Nah, nanti kebutuhan ini apakah ada di sini? Kan jenis informasi ini apakah ini sifatnya produk informasi ini apakah sifatnya rahasia? Kalau rahasia maka ini bukan bagian dari information flow karena sifatnya rahasia. Kalau sifatnya terbuka ya untuk publik, apalagi dengan adanya undang-undang keterbukaan informasi publik, maka ini wajib dipublish. Nah, publish bisa saja informasi tidak sampai kepada tugboat company. Nah, maka ini harus diintegrated kan. Seperti itu. Demikian juga sampai yang ke bawah, demikian juga yang ke sini nanti bagaimana hubungannya. Nah, terminal operator, next terminal, nah, seperti itu. Next. Kemudian, nah ini dia hubungan informasinya, datanya tadi, rangkaiannya, integratednya. Nah, ini harus dicari hubungannya dari sini ke sini, hubungannya apa, dari sini ke sini, butuhnya apa, informasinya dari sini ke sini apa, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, ini harus dibentuk dalam suatu diagram. Diagramnya seperti ini contohnya. Next. Problems. Most of the participants do have their own information system. Nah, jadi misalkan di sini ada port authority, nah, punya sistem informasi sendiri. Ada terminal operator, ada sistem informasi sendiri. Stek, tele ada sistem informasi sendiri. Ada sistem informasi sendiri. Nah, ini itu maksudnya seperti itu. Kemudian different technical solution for data transmission used by the participant. Ya. Different message structure for data transmission used by participant. Ya. Nah, ini berbagai teknik, perbedaan technical solusinya for data transmission itu digunakan oleh oleh partisipan tadi dalam jaringan. Ya. Kemudian not everyone wants to get every piece information. Ya. Not everyone might get every piece of information. Kemudian different data from the participant. Nah, ini biasanya untuk data, untuk data ini kebutuhan format data ya dalam konteks information system ini biasanya datanya formatnya seperti apa ya. Nah, karena information system, kalau berbicara data, ada data bentuknya, sekarang data data angka juga ada. Kalau kita masuk ke cara data vektor, data sekunder, data primer, dan lain-lain, ada lagi kalau kita berbasis informasi, gambar. Gambar juga data. Ya. Nah, gambar, kemudian berupa video. Nah, eh, video juga berupa ini ya, data yang dibutuhkan masing-masing apa. Kemudian grafik, nah, grafik juga berupa data. Kemudian misalkan data dalam format Excel. Nah,
Misalkan itu format Excel. Kalau Excel ini berarti berhubungan konstruksi hardware pada ini dari sistem informasinya ya. Kemudian data lagi, misalkan data eh, apa data kapal, nah, nama kapal ya, misalkan data nama kapal. Nah, ini nah, nama kapal. Nah, ini nama kapal ada ininya jenis informasi ya. Nah, informasi nama kapal, kemudian jenis kapal ya. Nah, jenis kapal. Nah, kemudian ini berhubungan dengan eh, shipping company ya. Nanti kalau shipping company, kalau tadi apa shipping company itu ada shipping company, eh, shipping company. Nah, ada lagi misalkan berhubungan dengan terminal operator ya. Terminal eh, operator. Ini apa dia? Misalkan tarif ya. Tarif sandar. Tarif sandar berapa? Ini dibutuhkan, datanya dibutuhkan oleh apa? Data ini dibutuhkan misalkan ini oleh shipping company, shipping company, shipping company. Nah, company itu membutuhkan ini eh, tarif sandar, ya. Kemudian ya, kurang lebih seperti itu ya. The solution is, nah ini harus diintegrasikan, ya, diintegrasikan, kemudian integrasikan ataupun dikoordinasikan, koordinasi. Nah, oke, next. The solution is development or usage of integrated. Ya, eh, mengembangkan ini fungsi dari integrated ya. Nah, itu namanya Power Community System. Siapa saja tadi Power Community System? Ada banyak tadi. With connection via electronical data interchange, namanya ID. Ya, ID ini. Power Community System. Nah, Power Community System itu dia bentuknya seperti ini, bentuk ininya, hubungannya. Nah, ini nanti PCS, namanya Power Community System ya, dalam satu kepelabuhanan. Nah, lanjut lagi ini ya, forwarding software ya. Ini ada forwarding software, ini miliknya forwarder, kemudian ada Atlas ya, ini miliknya custom bea dan cukai. Nah, kemudian ada forwarder, di sini ada EDI Communication System. Nah, ini dia strukturnya, bisnis prosesnya, bisnis integration track bit ya. Nah, ini dia ada bit, kemudian ship information system. Nah, ini information system. Kemudian ada CODIS, ya, ada CODIS. Nah, kemudian ada BRIPOS. Nah, ada BRIPOS, ada DACOM, ya, ada DACOM, ada WADIS, ya, ada WADIS, ada Business Integration Platform, ya. Nah, ini semuanya udah ada. Kemudian ada lagi, nah masuk lagi nih EDI Combination System ya, ada Photo Brigade, ada Cargo Planning System, ada Cargo Planning System, Terminal Operator System ya, ada Shipping Company Software. Nah ini terminal, di area terminal ini ada IT provider ya. Nah IT providernya DBH, ada Shipping Company. Nah ini semuanya areanya dia. Next. Jadi communication system, nah ini tadi kita masuk kepada ini business integrated track bit ya, ada di communication system, ada DACOM, IT provider, for communication system main function one ya.
Tadi ada BHT ya, BHT Order Management, ini Port Communication System. Nah, ini ataupun BHT, IT providernya BHT itu BHT Order Management ya, loading, unloading ya, ada delivery, ada stripping of containers, release of empty and full boxes ya, delivery, distribute, release, general cargo, bill of lading, data transmission based on a defect ya. Kemudian ada BST custom ya, BST custom itu custom clearance export ya, custom clearance import ya, custom procedure for transit of goods ya, SIS vessel information system, ada vessel database for export. Ini dia. Nah, kemudian lanjut ada DACOM, Dangerous Good Online Management ya. Dangerous Good Cargo Declaration Landside, ada Dangerous Cargo Declaration Export Import Transit Waterside, ada BRIPOS, Bremen Port Operating System ya. Nah, ini assigning birds ya, calculating port fees and dues, displaying dangerous cargo on terminal, management on information tax ya, steering mission in case of emergency. Nah, ya ini seperti ini ya. Nah, kemudian ada EDI Communication System, Send and Receive Electronic Message, Central Platform for Message Exchange. Nah, kemudian next, BIT Business Integration Track, inbound and outbound control for track, include pre-announcement, ada CODIS and WODIS, inbound and outbound control for rail, BIP information platform, new platform to integrate historical ground function of the PCS formerly known as BHT, actually new custom clearance process for import. Actually information flow covered by the PCS in Bremen. Ya, ini contohnya di Bremen. Ini ada manufacture tadi, ini ada transporter, ini ekspor, ya, ini impor. Nah, harusnya seperti itu. Di Bremen itu contohnya ini udah ini, nah sampai kepada consignee. Philosophy of Port Communication System, ya, Port Communication System itu centralized hardware including network for interlinking external IT system, ya. Centralized software for collection, testing, storage, and distribution of data, ya. Interface orientation toward a defect, ya. When standards are available and can be used, they are applied. Yeah. When there are no standards, we try to find solution with all the associate partners. Yeah. Objective: increase productivity and quality in the transport and cargo and handling of cargo. Higher handling pace is more profit. Yeah. Guarantee more efficient and rapid port procedure. Save time in operational handling by paperless communication between sending and receiving IT system. Nah, ini ya. Next. Nah, ini ada beberapa tugas kelompok ya. Ada tugas ini yang biasa dikerjakan, harus kerjakan. If you have in mind the logistic supply chain of good, please create a list of all member you can imagine who might be interested in being integrated in the information flow in your home country. Number two, the consignee located in German order a box with tea from manufacturer
located in home country via internet. Nah, ini dia a box with tea. Jadi ini teh ya. Teh dari Jerman itu mau order a box with tea dari manufacturer. Nah, describe information flow in the export scenario from manufacturer to the consignee. Nah, tadi sudah disebutkan flow-nya itu adalah dari, berarti ini kebalikannya, tinggal kebalikannya. Tadi gambarnya itu adalah di sini ada manufacturer ya, kemudian di sini M. Nah, ini adanya di misalkan di Bogor ya. Nah, di Bogor, nah kemudian manufacturer ini ordernya skenario-nya is order via internet. Nah, berarti si manufacturer ini misalkan teh, misalkan PTP di Bogor itu PTP yang ada di wilayah Jawa Barat. Nah, PTP, katakanlah PTP A. Nah, maka nanti si buyer membeli pada websitenya PTPA. Nah, di sini beli, kemudian apakah nanti di website itu sudah ada penanganan ya untuk pengiriman ke dari PTPA ke Jerman, misalkan ke Jerman. Nah, seperti apakah sudah ada di PTPA ini sudah ada kerjasama dengan apa dengan agen perjalanan ya, pengiriman ya, misalkan dengan JNE katakanlah ataupun dengan Stepdor sudah ada kerjasama. Nah, jadi pembeliannya kontraknya terbalik sama seperti tadi kita beli mobil, nanti dari Jerman sudah melakukan pembayaran by online, transaksional by online, semuanya sudah selesai, tinggal proses pengiriman. Maka nanti kuncinya ada di PTPA. Apakah nanti perjanjiannya, apakah pengirimannya dihandle oleh di Jerman, konsaini yang ada di Jerman, atau pengirimannya dihandle oleh PTP. Nah, ini tinggal apa perjanjian kedua belah pihak. Tapi kalau dari PTPA misalkan sudah memiliki klien ya, sudah memiliki klien ya, langsung saja tinggal nanti harga barang di Bogor, harga barang di Bogor dibeli, nanti hitung-hitungan kalau sudah ada muncul biaya transport, biaya logistiknya. Nanti akan muncul biaya transportnya, dikirim, dihitung, ya, hitung-hitungan. Apakah belum ada? Jika belum ada, gunakan konsultan atau menghitung sendiri. Nah, nanti muncul misalkan biaya transportnya A rupiah, misalkan RP A rupiah. Nah, ini tinggal dimasukin dalam kontrak, ya, kontrak pembelian. Nah, nanti plus biaya asuransi dan lain-lain. Barangnya tiba di Jerman, semuanya dihandle oleh PTPA. Jika tidak, ada juga pilihan opsi yang lain jika keduanya tidak ada, masih bisa menggunakan jasa staff door yang lain, atau freight forwarding yang lain, shipping company atau dibeli putus masing-masing tergantung relasi dan kebijakan dari masing-masing perusahaan. Next, the manufacturer located in your home country orders a spare part of machine from a company in Germany via internet. The manufacturer authorized an import company to organize the container transport from vessel to a container freight station where the spare part has to be unpacked out the container and transport by transport further to this factory ya. Nah, ini sebuah perusahaan manufaktur ya, katakanlah itu misalkan manufaktur katakanlah diletaknya di Karawang ya, katakanlah di Karawang mengorder spare part ya, spare part untuk untuk sebuah mesin dari sebuah perusahaan di Jerman by internet ya. Kemudian manufacturer authorized an import company organize the container transport from vessel to a container freight station where the spare part has to be unpacked
out the container and transport. Nah, jadi misalkan tadi seperti yang saya sampaikan, ini ada spare part of mesin ini misalkan besar bentuknya, ukurannya misalkan 10 meter ya. Misalkan bentuknya dia mesinnya seperti ini ya. Misalkan ini sebuah mesin. Nah, misalkan sebuah mesin bentuknya seperti ini, ukurannya ini panjangnya misalkan 10 meter. Nah, ke atas misalkan 10 meter. Nah, dan ini, nah di sini informasinya, eh, nah, the spare part has to be, nah ini has to be unpackaged ya, berarti tidak di package, eh, has to be unpackaged out of the container ya. Eh, jadi harus tidak di packing di luar kontainer ya gitu ya. Di package, has to be, harus di, tidak dipakai unpackaged out of the container. Berarti ini mungkin maksudnya tidak di packing di dalam kontainer. Jadi katakanlah ini kontainer, jadi tidak di packing di dalam kontainer. Dia unitize ya. Jadi ini satu unit, unitize, itemnya satu unit. Nah, mungkin ini nanti ditutup dengan kayu atau tergantung informasi produk apa lagi. Apakah ini boleh kena hujan atau apa, seperti apa. Nah, and where the spare part has been packed and container and transport further to repository. So from vessel to a container freight station. Ya, jadi the manufacturer authorized and import company containers from vessel to container freight station. Nah, jadi nanti mungkin ini si barang ini tadi, yang barang yang ini tadi mungkin dia ini di packingnya masuk ke kapal ya, ini ke kapal, mungkin modelnya ini pengiriman cari kapal yang dia kapalnya seperti ini ya, katakanlah kapal ini masuk ke dalam palka. Jadi ini palka, si barang ini masuk ke dalam, jadi ketutup palka. Jadi packingnya unites, ini dikasih kayu seperti ini sebagai pandahan, jadi dia aman dari hujan. Kemudian mungkin dikasih eh, ataupun dikasih besi ya, di packing lagi seperti ini, dikasih besi untuk berdiri untuk menghindari ada benturan kiri kanan ya, sehingga dia punya box sendiri tapi bukan kontainer tertutup, untuk hanya menutupin ini sehingga paketnya dikirim bisa bentuknya nanti kotak seperti ini atau palka, ataupun bisa langsung masuk ke dalam kapal yang ini langsung masuk kapal yang dia modelnya bentuk palka seperti ini, dia masuk ke dalam. Nah, tentunya kalau perbuatannya seperti ini berbeda dengan kapal-kapal yang kontainer ya. Kalau kapal kontainer biasanya jadwalnya lebih tetap, lebih mudah, pengirimannya juga ya, katakanlah seperti desainnya kapal-kapal yang kontainer itu nanti desainnya dia lebih banyak lainnya ya, katakanlah lebih banyak, bisa harian, bisa tiap hari juga banyak, bisa dari Jerman langsung ke Singapura, banyak lain lebih cepat sampainya. Nah, tapi kalau yang itemized seperti ini, nah tentunya PR, lebih lebih banyak PR ya, lebih ribet kata itu PR, kalau orang Indonesia bilang lebih banyak PR banget gitu ya. So describe the information flow in the product scenario from the unloading of the vessel to manufacture in your property. Jadi dari unloading, dari lokasi unloading, from the unloading of the vessel to manufacture in home your country. Jadi ini informasinya dari ini ya, melalui dari vessel, berarti kita cukup dari freight forwarder ya, dari freight forwarder selesai sampai di CFS ya. Nanti di sini, nah ini dia sampai di CFS ya, di sini sampai di CFS selesai, berarti loading ini ada CFS, berarti ini ada transport ya, nanti ada transport di sini, ada transport ya, ini ada transport nanti masuk ke sini, ini kapal ya,
Nah, ini kapalnya. Nah, ini kerennya. Nah, tinggal nanti dari CFS masuk ke kapal ke sini. Nah, ini tinggal yang handling sini nanti berarti ini sudah ada TO ya, terminal operator. Ini ada SC Shipping Company. Kemudian ini di di Bremen Port ya, di BP Bremen Port. Kemudian masuk ke sini langsung ke apakah ada kapal yang langsung ke Jakarta ya. Nanti ini Priok ya, katakanlah ini Priok, di Sandar masuk ke sini kapalnya ya. Nah, kapalnya masuk ya. Nah, kemudian unloading ya, bongkar masuk ke lagi kembali ke TO, dari TO baru FF ya, freight forwarder baru eh, masuk ke perusahaan di tadi katakanlah Jakarta Timur. Nah, baru ada eh, diangkut lagi ini tergantung seperti apa ya karena itemized. Kalau kontainer sepertinya tidak terlalu susah. Mungkin seperti itu kurang lebih gambaran umumnya. Eh, Oke, sekian terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Baik, terima kasih. Selamat siang.